Info, break, Jen, Dr. Marjo Subiandono X, Kepala Tim Kedokteran Istana Kepresidenan. Sedikit lega setelah baca ini. Makasih Dr. Indro. Saya rasa ini baik untuk disare. Untuk lebih paham sifat virus ini. Sehingga terhindar dari paranoid berlebihan. Dan paham bagaimana mengendalikan dirinya. Thanks. Literasi COVID-19. Budayakan baca sampai selesai. Berpikir positif dan jangan stres. Penjelasan ilmiah terkait COVID-19 oleh Dr. Moh Indro Cahyono, ahli virus. 1. Virus termasuk COVID-19 adalah benda mati yang dapat hidup di media hidup. Dia tidak bisa hidup menempel apalagi memproduksi markas virusnya di benda-benda mati. Namun ada catatannya. Kalau misalnya ada orang yang sudah terinfeksi mengeluarkan droplet cairan flu atau ludah lalu kena di baju, kain, atau meja maka dia tetap hidup selama droplet itu belum mengering. Kalau baju dicuci atau setidak-tidaknya mengering sendiri karena pengaruh lingkungan misalnya karena panas atau hembusan angin, maka virusnya akan mati. Begitupun di meja, kursi, lantai, karpet dan sejenisnya. Kalau sudah mengering ya sudah virusnya akan mati. 2. Virus ini tidak bisa hidup di udara. Dia hanya jadi butir-butir kristal saja. Semua jenis virus, mau virus flu, TB, paru, DEL. Bagaimana dengan berjabat tangan? Sama seperti penjelasan nomor 1. Walau tangan ini termasuk bagian hidup tapi selama dropletnya kering, dibersihkan maka virus pun akan mati. Karena virus hanya bisa masuk lewat 3 jalur yakni mata, hidung, dan mulut. Maka jika selesai berjabat tangan dianjurkan membasuhnya dengan antis, sabun, air panas, asing, atau cairan cuka asam. 3. Virus tidak bisa hidup di air panas, air asin, cuka, atau cairan asam. Maka jika sudah terinfeksi segera konsumsi vitamin E, brokoli, kelor, dan vitamin C, jeruk, mangga, DEL. 4. Yang terinfeksi atau dinyatakan positif berpeluang sembuh total. Bagi mereka yang ketahanan tubuhnya kuat, tidak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti paru, TB, hipertensi, asma, kanker, dan tumor. 5. Bagi anak-anak muda atau yang ketahanan tubuhnya kuat yang sudah dinyatakan positif cukup treatment perlakuan mandiri di rumah. Karena usia produktif antibodinya berproduksi 2-3 kali lipat dibandingkan dengan manula. Antibodi pada hari ke-4-5 akan keluar untuk menyerang virus. Untuk menekan rasa stres bagi yang sudah positif cukup mengonsumsi vitamin dan antibiotik. Jangan ke RS yang sudah ditentukan karena itu diperuntukkan bagi mereka yang produksi antibodinya rendah. 6. Jangan stres dan panik. Karena jika stres dan panik maka antibodinya akan lambat berproduksi. Dengan itulah kita mudah terserang. Apalagi stres itu hanya membuat psikosomatik kondisi jiwa yang tersugesti, lalu membuat tubuh lemah. 7. Virus yang dikatakan bertahan hidup di tempat basah lebih dari 9 jam itu hoaks. Di panci, di kardus, di udara, di gagang pintu, di aluminium dan lainnya itu hoaks. Sekali lagi virus tidak dapat hidup di benda-benda mati. Jika dicurigai ada droplet di sana maka cukup dibersihkan saja. 8. Pasien yang terinfeksi berpeluang sembuh seperti orang yang kena flu karena status positif itu sementara. 9. Mantan pasien positif atau yang sudah sembuh berpeluang kecil untuk terinfeksi kembali. Asumsinya, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sel memori. Jika dia terinfeksi kembali maka masa inkubasinya tidak selama waktu awal terinfeksi. Hanya 24 jam 1 hari. Karena sel memorinya akan menampilkan data bahwa orang ini pernah terinfeksi. Sehingga sehari kena besok atau paling lambat 2 hari sudah sembuh lagi. Yang paling penting dengan adanya COVID-19 ini semua orang jadi sadar sehat. Tumbuhkan rasa optimisme dan pengetahuan tentang virus. Jangan buat asumsi salah-salah yang membuat kepanikan. Semoga bermanfaat.